kenapa di negara maju seperti kota Amerika itu banyak sekali namanya homeless. Tuh lihat banyak banget. Stay Ben, Pak Reti. Bantu juga orang-orang pedagang lokal. Jangan lupa subscribe. Tonton sampai akhir. Wah, lihat tuh gedung-gedung tinggi kota downtown Los Angeles ini hari Rabu sekitar pukul jam 12 siang. Ini jam-jam orang kantoran lagi pada makan siang. Wah, lihat tuh, ini ada Bank of America, salah satu bank di Amerika. Nah, kalau kalian punya paspor gitu, kalau kalian baru datang itu kalian bisa buka bank di sini. Cuman pakai paspor aja bisa. Nah tuh, ini ada yang jualan strawberry $2 aja tuh, buah-buah, anggur, nanas, apa tuh, mango, pisang. Yo teman-teman, apa kabar semua? Baik lagi sama gue Rian Satrian. Jadi di video kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan virtual lagi seperti biasa. Dan kali ini tepatnya gue lagi ada di kota downtown Los Angeles, teman-teman. Nah, ini suasananya seperti ini. Tuh, kalau kalian lihat ya, ini jam-jam orang kantoran. Jadi kalau kalian lihat, ya sekali orang yang keluar pakai baju kantoran gitu. Nah, ini hari Rabu, teman-teman. Nah, ini tepatnya jam 12 siang. Mereka pasti bakal mencari makan siang lah gitu. Dan tepatnya kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan virtual di sekitaran daerah downtown gitu. Nanti kita bakal lihat suasananya seperti apa di hari kerja. Jadi terima kasih juga buat temen-temen kemarin yang udah antusias banget buat gue collab sama Ibu Negara, atau sama lebih tepatnya sama Stefani. Terima kasih buat teman-teman yang udah nungguin dan selalu support video-video gue. Sekali komentar-komentar dari kalian yang bilang durasinya lamain bang. Oke, nanti kita bakal bikin durasinya lebih lama, oke? Tentunya kalau kalian suka gue collab sama Stefani, kalian bisa follow Instagramnya Stefani, terus juga follow Instagram gue karena ada beberapa konten yang nggak gue share di YouTube gitu. Ya pastikan kalian subscribe channel gue karena di 100.000 subscribers kita bakal ada giveaway, oke? Pastikan kalian subscribe. Kita masih di perjalanan 100.000 subscribers, oke? Ya tuh, ada makanan tacos dari food truck, makanan khas Amerika Latin. Ada yang jual makanan juga tuh di pinggir jalan situ. Bakal lihat lah ya. Wah. Apa ini? Oh, kopi, jualan kopi. Jualan buah lagi. Di pinggir jalan. Mau mangga dari $1. Mangga dari $1 aja mangga. Banananya dari harga $2. Murah-murah ya. Mungkin gue bakal ngajak kalian jalan-jalan di sekitaran daerah Grand Central lah ya. Nah, lihat tuh. Waktu ada yang bawa kardus-kardus gitu, homeless. Ini jualan kacamata tuh. Ini yang jual apa, pedagang makanan, makanan street hill. Ini sejalan Grand. Wah tuh, makanan khas Amerika Latin, Chipotle seberang sana. Itu makanan Meksiko gitu. Harganya murah juga, itu sekitar $15 lah. Kalau kalian main ke sini kalian bisa mampir ke tempat makan situ. Harganya nggak terlalu mahal, standar aja. Porsinya banyak, kalian bisa sharing juga. Tuh Waymo tuh, salah satu mobil Uber yang tanpa supir. Gue udah review mobil tersebut di San Francisco. Kalian bisa nonton videonya itu. Kota downtown terkenal dengan gedung-gedung tinggi, entah itu perkantoran, hotel, ataupun restoran. Ini gue lagi di Jalan Grand, teman-teman. Di Jalan Grand sama Jalan 7 Street. Wah, gue nggak tahu kenapa ya, ini cuacanya hari ini tuh sangat aneh, teman-teman. Jadi sebenarnya itu udah masuk musim spring ya. Cuman ini cuacanya tuh masih dingin aja gitu. Kalau kalian lihat itu orang-orang masih pada pakai jaket. Dan bahkan kalau kalian lihat ini langitnya itu yang biasanya Los Angeles itu biru gitu kan, itu berawan, teman-teman. Tuh kalau kalian lihat Downtown Center, Fashion District lurus, History Downtown lurus, Jewelry District lurus. Boom. Nah tuh kalau kalian lihat banyak orang aneh kalau di downtown, teman-teman. Jadi kalau kalian ke downtown itu nggak usah heran ngeliat orang-orang yang teriakan di jalan. Banyak orang yang
tidur di jalan. Jadi gue sambil membahas beberapa pertanyaan dari kalian. Jadi kenapa sih di downtown Los Angeles itu banyak homeless, teman-teman? Aku akan menjawab pertanyaan kalian di video kali ini. Jadi kalian stay tune aja, oke? Ini udah jalan apa? Masih jalan Olive. Satu blok lagi kayaknya. Boba Time, salah satu boba yang cukup terkenal. Keren, makanannya enak. Gue sering beli di sini juga. Ada ibu-ibu pakai skuter dari company Lime. Nah, ini cara pakainya gampang. Ini kalau kalian lihat di sini ada barcode-nya. Kalian bisa scan pakai handphone kalian, nanti dia bakal otomatis gerak kalau kalian udah scan. Oke, kita bisa jalan. Ini udah di jalan Olive sama di jalan apa ini? Jalan 7 Street dan Olive. Kayak satu blok lagi deh. Oh, itu di jalan Hills nih. Nah, teman-teman, jadi gue bakal sambil menjawab pertanyaan dari kalian, kenapa sih di kota downtown Los Angeles ini banyak sekali yang namanya homeless gitu ya. Jadi hal yang pertama adalah biaya kos atau living cost di kota besar seperti Los Angeles ini. Salah satunya adalah living cost yang sangat tinggi, teman-teman. Salah satunya adalah living cost yang cukup tinggi. Di daerah rumah gue aja itu satu bulan itu sekitar 2.500, teman-teman, untuk rentnya, sewa rumahnya gitu. Itu sekitar 38 juta atau hampir 40 juta, teman-teman, untuk satu bulan untuk living cost-nya. Nah, kalian bisa bayangin kan semahal apa untuk living cost-nya. Kota-kota besar seperti Los Angeles, kita bisa belok kiri. Tempat salah satu menyediakan barang-barang perhiasan, teman-teman. Tuh kalau kalian lihat, ini kalau daerah sini itu rata-rata orang Hispanik, teman-teman. Nah, itu ada yang jual tukang buah tuh. Kita bantu-bantu pedagang kecil lah ya. Lihat robot. Ini adalah salah satu robot pengantar makanan. Nah, tuh kalau lihat. Jadi di sini tuh apa serba teknologi lah. Tuh, buah-buah. Kita beli kali ya. Hola, ¿cuánto por de fruta? $10. Oke, harga $10, teman-teman. Kita bantu lah ya. Un, por favor, señora. Quiero de sandía, mango y melon. ¿Mande? Mango. Mango, melón y... Sí, por favor. Quiero pica, por favor. Sí. Dibikin di situ. ¿Cómo te llama, señora? Carla. Carla. ¿De dónde eres usted? Oh, de México. México. ¿Cuál de parte? Puebla. Puebla. Muy lejos, ¿verdad? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Indonesia, pero yo vives aquí. Sandía. Sandía, Melón. mango. Mango. Solo eso. Solo eso. Sí. ¿Tiene de bolsa, verdad? Bolsa. Sí. ¿Y dónde aprendiste el español? Yo estudiar aquí con mi amigo, con mi novia. Y te enseñaron español. Sí. Está bien que sí lo hables. ¿Mande? Está bien que sí lo hablas. ¿De verdad? Sí. Wah. Sí, quiero de lemon, por favor. Sale, mija. ¿Cuántos años tienes? Yo? Estás bien jovencito. De verdad? Jadi dia nanya umur gue berapa. 18 años. De verdad? Jadi dia bilang gue sekitar umur 18 tahun, teman-teman. Yo 64. 64. Oh my god. 64 tahun, teman-teman. Cabeza blanca. Sí, yo también. Nada más uno. Sí, por favor. Dos para ti. Harga $10, kita kasih dia $2 lah. Bantu juga orang-orang pedagang lokal. Ocho. Muchas gracias, señora. Buen día, oke? Dios te dé más, ¿eh? Sí, muchas gracias, Banyak sekali perhiasan di pinggiran sini. Bahkan ada juga food truck tuh yang menjual hotdog gitu. ¿Qué tiene? Chicle. ¿Qué es eso? Mazapán. Masapan. ¿Es rico? Bien rico, papá. ¿De verdad? Para darte energía, bro. ¿Cuánto por eso? A dólar, mazapán. $1? Sí, claro. Todo está caro en la ¿Cómo es, tienda. cómo este? Chicle a $2. $2. Ok. Dame eso. Ok, Está bien para ti. gracias. Muchas gracias, oke? Buen dia. Ada yang jual buah-buah juga. Topi-topi. Tuh. Kita masih jalan lurus ke depan. Jadi kita bakal masih melanjut pembahasan kita kenapa di kota downtown banyak sekali homeless. Jadi mereka tergantungan obat-obatan, teman-teman, gitu. Karena di sini tuh namanya ganja, obat-obatan. Di sini tuh sudah legal atau sudah diperbolehkan untuk memakai. Bahkan ada juga toko yang menjual daun-daun hijau gitu, teman-teman.
Mereka biasanya yang ketergantungan obat, mereka lebih memilih menghabiskan hidup mereka sepanjang hari untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu. Jadi pasti kalian bingung kan, kenapa di kota maju, di kota Amerika itu masih ada yang namanya homeless gitu kan. Pasti banyak kali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, jadi gue bakal menjawab juga pertanyaan itu, teman. Jadi kenapa di negara maju seperti kota Amerika itu banyak sekali namanya homeless. Nah, seperti yang gue bilang tadi, teman-teman, mereka itu salah satunya adalah ketergantungan dari obat-obatan, dan mereka pun malas yang namanya bekerja gitu. Jadi mereka menghabiskan hidup mereka untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kan dari pemerintah pun sudah memberikan bantuan kepada mereka untuk menyediakan tempat tinggal atau di tempat khusus gitu. Karena mereka tidak mau, teman-teman, gitu. Mereka lebih suka kebebasan dan menghabiskan waktu mereka untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu. Jadi itulah salah satu alasan terbesar kenapa di kota negara maju seperti kota Amerika, di kota besar Los Angeles, itu banyak sekali namanya homeless gitu, teman-teman. Tidur di jalan, bahkan kalau kalian itu seperti zombie-zombie gitu. Itulah jawaban dari pertanyaan kalian lah itu gitu, teman-teman ya. Nih, gue kasih unjuk lagi ke kalian nih, di depan gua. Tuh. Tidur di jalan gitu, kedinginan. Jadi kalau kalian main ke Los Angeles terus kalian mencari penginapan, kalau gue sarankan lebih baik jauhin kota downtown Los Angeles, teman-teman gitu, karena sangat tidak disarankan untuk dapat penginapan atau cari hotel gitu dari sekitar sini gitu. Karena ya kalau kalian lihat, selain daerahnya kurang bagus, banyak sekali homeless dan tindak kriminal gitu di sini. Jadi ada di Jalan 4 Street, teman-teman, sama di Jalan Hills. Setelah lagi kita bakal sampai, teman-teman, di Grand Central. Itu adalah salah satu market atau pasar, kayak food court gitu sih ya. Nanti kita bakal lihat sama-sama. Tuh, public parking. Di sini tuh, di kota Los Angeles itu, yang namanya parkiran, nyari parkiran itu susahnya minta ampun. Dan beberapa dari mereka itu menyediakan public parking seperti ini, terbuka gitu, tapi harganya variasi, ada yang dari $15 sampai $20. Harganya mahal, parkirannya mahal, teman-teman. Kita udah sampai nih di Central, di kota downtown Los Angeles. Kita bakal lihat ya dalamnya seperti apa. Gue bakal kasih lihat ke kalian. Lihat, identik sekali ya gambar-gambarnya. Kita bakal keliling-keliling dulu dari sini, sekalian ngasih tunjuk ke kalian suasananya seperti apa. Depan. Ada jual tacos, handmade, makan makanan Meksiko. Wah, nih sebelah ada yang bagus nih depan gua. Tacos, gomitas, permen-permen, gami-gami. Ini apa nih? Buah-buah, kacang-kacangan, buah-buah. Kita keliling dulu sambil melihat-lihat. Oh wait. Apa tuh? Singkong. Rame banget ya, karena ini jam-jam makan siang lah gitu tuh, jadi rame banget. Makanan Meksiko, minuman. Rame banget ya. Ada jualan seafood juga di sini. Rame banget, teman-teman, gila. Lihat. Jadi Central Market ini adalah salah satu tempat yang udah lama ya, teman-teman ya. Untuk makan makanannya ini banyak sekali lah, mix gitu. Kebanyakan dari ya makanan dari Meksiko lah. Jadi kalau kalian tahu, kota Los Angeles itu dulunya itu salah satu dari bagian dari Meksiko dulunya. Sekarang udah diambil alih oleh Amerika Serikat. Loh, ini kalau di Indonesia namanya apa sih? Bukan risol, apa namanya? Satu lagi. Duh, semenjak tinggal di sini jadi lupa nama-nama makanan kayak gini loh, sumpah. Bacon,
Ada pepperoni, Cuban, Hawaiian, Filipino chicken, salsa verde, chicken jalapeno. May I have a one Philly cheese stick, please? Philly cheesesteak? Yes, please. Just one. $6.50. Thank you so much. Kayak food court gitu, menyediakan berbagai macam makanan, minuman, lengkap. Enak sih. Cakep tuh. Wah. Wow. Thank you so much. Ya teman-teman, jadi gue udah dapat makanan gue, dan ini tadi gue beli empanadas. Ini rasa Philly cheese stick, daging sama keju lah ya. Nah ini tadi gue pesen, ini matcha latte. Ya kalau matcha latte ya pasti warnanya hijau lah. Ini begini doang, $15, sekitar 200 ribuan teman-teman sekali makan gini doang nih. Kacau, mahal ya. Kalau dikursin ke Indonesia mahal deh, jangan deh ya, bikin sakit hati. Kita bakal review makanannya empanadas ini, harga $7. Selamat makan semua. Enak teman-teman, mantap. Teman gua agak lupa ya, kalau di Indonesia ini namanya apa sih? Kayak ada dalamnya itu ada bihun, ada telur, ada wortel gitu. Ini namanya apa? Gue lupa, sumpah. Kalian boleh bantu komen di bawah ya, namanya apa sih ini, apa ya? Gue lupa, bantu komen di bawah lah ya. Sekarang kita bakal review minumannya. Ini tadi harga $8. Gue gak tau enak apa enggak ya, karena gue baru pertama kali beli jujur. Kita bakal cobain. Minuman matcha pada umumnya sih nggak ada yang terlalu spesial, lumayan enak. Teman, jadi gue bakal ngabisin makanan gue dulu, baru nanti kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Kalian stay tune aja, karena jalan-jalan virtual belum berakhir, oke? Stay tune. Tuh lihat, salah satu ikoniknya dari kota Los Angeles. Jadi kalau kalian kesini, kalian bisa naik ini nih, namanya Angel's Flight. Harganya $1 sih. Ini berangin banget, sumpah, dingin banget. Orang-orang pas pada jaketan. Jadi kalau kalian udah nonton video gue lama, pasti kalian tahu lah ini. Ini salah satu meteran buat parkiran teman-teman. Jadi kalau kalian parkir di sini, nah itu kalian harus bayar di sini. Jadi bisa pakai kartu atau koinan gitu. Nanti set di sini kalian butuh uangnya berapa lama. Set timernya gitu berapa lama. Misalnya kalian timernya 2 jam, terus kalian lebih dari itu. Nah itu kalian bisa kena tiket tuh, hati-hati. Di sini tuh ada yang namanya polisi parking enforcement namanya. Tugasnya dia itu nyari kesalahan kita. Kalau kalian parkingnya salah, kalian parking nggak bayar, nah itu dia yang ngasih tiket ke kalian. Jadi hati-hatilah kalau kalian sini. Jadi kalau kalian kena tiket parkiran itu cukup mahal teman-teman. Kantung sih ada yang dari $80 sampai $150 lah gitu. Gue kalau jalan ke kota downtown gini selalu hati-hati teman-teman. Karena apa? Kadang tuh suka ada ranjau teman-teman. Aduh, bagus banget nih sebenarnya. Gila, cakep banget mbak. Dagang buah. Penjual apa ini? Jadi kurang lebih gue udah menjawab lah beberapa pertanyaan kalian, mengapa di kota downtown Los Angeles itu banyak sekali homeless, terus banyak sekali kenapa orang yang tidur di jalan. Ya itu ada beberapa alasan dari gue pribadi ya, apa banyak sekali homeless dan orang-orang yang tidur di jalan lah seperti itu. Padahal di kota negara maju gitu sekelas Amerika. Ya karena mereka memang ketergantungan obat-obatan, dan gitu juga mereka harus bekerja, dan gitu juga salah satunya adalah living cost yang sangat tinggi teman-teman gitu. Nah, itulah penyebabnya lah ya. Gerobak. Ya teman-teman, jadi kali ini gue lagi ada di daerah, bisa dibilang di Jalan Maple nih teman-teman. Ini adalah salah satu tempat dari tuna-tuna Wisma atau Skid Row bisa dibilang. Gue bakal ngasih unjuk ke kalian ini suasananya di sini seperti apa. Ini adalah salah satu tempat mereka. Banyak sekali yang tidur di jalan seperti homeless gitu. Terus tentunya ini bakal berbahaya sekali buat gue. Tapi gue bakal ngasih unjuk ke kalian sekilas aja biar kalian tahu suasananya seperti apa di sini, oke? Pastikan kalian subscribe channel gue karena ini adalah sesuatu yang berbeda teman, ini sangat berbahaya tentunya. Kita bakal lihat sama-sama lah, oke? Stay tune aja, oke? This is for you. Oh, thanks.
God bless you, oke? Tuh. Kalau kalian lihat ini sebelah kanan gua, best sekali tenda-tenda dari Tunawisma tuh. Ini gue ngerekamnya nggak pakai tongsis ya. Ini berbahaya sekali sebenarnya buat gue. Kalian lihat di sana. Sekali sini teman-teman. Ini ada orang itu. Ada polisi di sini. Mau tahu ini ada apa tuh? Ada polisinya. Ini ada yang jalan. Tuh, tenda-tenda semua. Ini adalah mereka yang tinggal di jalan, teman-teman. Gua kebawain lagi kameranya, ini berbahaya sekali, teman-teman. Tuh lihat banyak banget. How are you, buddy? Ramai banget kan? Excuse me, for you. Excuse me, for you. Oh, It's not enough, but yeah, God bless you, okay? Hola, por usted. Thank you. Buen dia. Ya teman, jadi mungkin videonya segini aja dulu ya. Tadi kalau kalian lihat aku udah masuk ke tempat yang berbeda. Itu adalah tempat dari mereka homeless yang tinggal di jalan gitu, yang nggak punya rumah. Jadi Skid Row itu adalah salah satu tempat tinggal mereka atau daerah lingkungan mereka lah kalau bahasanya di sini gitu ya. Jadi mungkin videonya segini aja dulu teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Tentunya kita masih perjalanan ke 100.000 subscribers. Pastikan kalian subscribe channel gua karena di 100.000 subscribers kita bakal ada giveaway, oke? Terus share juga dan bantu subscribe, oke? Supaya kita bisa unboxing silver play button pertama kita, oke? Kalian pemain GTA 5, kalian pasti tahu lah ya, nih ikoniknya GTA 5 banget. Kalian loncat dari situ ke bawah kan pasti. Sampai jumpa di konten-konten seru lainnya. See you later.